dengan kekuasaan Allah. Kalau menciptakan neraka, neraka identik dengan sesuatu yang sangat mengerikan, menakutkan. Maka tidak layak dikatakan tangan Allah itu memegang neraka. Tidak layak karena kemuliaannya. Tidak layak bibir Allah. Nggak ada wajah Allah. Tapi bukan berarti ketika dikatakan wajah, bibir, itu bukan berarti Allah punya muka kayak muka manusia. Jangankan manusia, bahkan yang lain selain manusia juga punya wajah. Apakah sama? Tidak. Tapi esensi wajah maksudnya apa? Sesuatu yang kau tampak pada manusia pertama sekali ketika kau memandang. Maka wajah perusahaan bukan berarti perusahaan punya wajah. Tercemar wajah perusahaanmu karena kau telah korupsi. Wajah pemerintah kita telah tercemar. Apakah pemerintah kita punya muka? Tercemar wajah negara kita. Wajah negara kita kalian coreng. Orang pintar ngerti, orang botol nggak ngerti. Orang pintar ngerti. Ini bahasa tinggi kawan. Wajah negara kita telah tercoreng karena banyaknya koruptor di negara ini. Wah, negara dia punya kepala coy, punya bulu, punya telinga, punya kuping, punya hidung coy. Wah, gila nih orang nih ngomong sembarangan nih. Berarti Indonesia itu hidup ya, berjalan-jalan. Nggak gitu. Nggak gitu. Orang yang ngerti bahasa Indonesia dengan baik dan benar juga tahu. Ada istilah metafora, ada istilah hiperbola, ada istilah namanya majas. Nggak gitu. Orang kan pinter, nggak bodoh. Tapi kalau orang tolol, dia taunya cuman, ya kalau gitu wajah berarti punya muka dong. Yang dia tahu cuma wajah manusia. Ya berarti itu ada hidungnya, ada lubang hidung, berarti ada gigi. Nggak gitu. Jadi bahasa ini itu punya gramatikal, punya kaidah sastra. Dan saya kutipkan, orang Islam diberi paham. Pertama, sandarannya adalah Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak semisal dengan apapun. Kaki siapapun tidak seperti kaki Allah. Jadi Allah punya kaki. Kalau orang-orang dari kalangan manhaj salaf, dia tidak mau takwil. Karena menurut dia mungkin tidak percuma ditakwil. Tapi dia tidak sadar. Orang-orang harus mentakwil supaya tidak ada yang gagal paham. Masalahnya orang Islam tidak sebotol itu. Ketika sudah dikatakan Allah laisa kamitslihi syai'un, orang paham tidak ada yang setara dan sama dengan Allah. Ketika berbicara tentang kaki, ketika bicara tentang tangan, karena Allah berbicara kepada manusia, tentu manusia akan berpikir, oh iya, ini maksudnya apa? Berarti neraka ada tempat terhina, tempat terendah, karena itu berada di bawah kaki. Bukan berarti Allah punya kaki seperti kaki manusia berbulu. Gitu. Kaki tangan pemerintah telah diutus kepada. Emang pemerintah kita punya kaki tangan? Ya enggak. Tapi orang pintar akan ngerti. Oh, maksudnya pemerintah telah mengutus. Oke, mantap. Nanti giliran di forum terbuka bicara, nanti kalau orang-orang kayak RK nih bahaya nih. Kaget-kaget dia. Saudara-saudara terkasih, telah terjadi korupsi besar-besaran, adanya oplosan Pertamax dengan Pertalite. Ini mencoreng wajah negara kita. Si RK yang ngomong kaget. Negara kok punya muka? Berarti punya kuping, punya bulu, punya hidung. Malu nih orang kayak RK nih kalau diskusi ini di forum terbuka menggunakan sastra-sastra tinggi nih. Nah itu, begitu ya cintaku sayangku. Kami umat Islam diberikan dalil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Boleh bicara lagi, Uni? Silakan. Bertanya atau menjelaskan nih? Kaki. Kalau bertanya. Okay. Makanya saya diem dan saya nggak motong-motong Uni, betul kan? Silakan. Pertanyaan kedua. Enggak, ini masih tentang kaki. Seperti kata Uni, pemerintah mengutus kaki tangan. Betul. Kaki tangan itu berarti orang-orang yang diutus. Betul? Nah, lalu siapa yang menginjakkan kaki di neraka? Iya, nggak sama. Itu kan analogi bahwa kaki itu bukan berarti bentuknya kaki. Itu yang saya maksud, bukan berarti harus sama metaforanya. Ini perumpamannya metafora. Ini seolah-olah Anda sedang mengatakan ke saya berarti Uni menyamakan pemerintah sama Allah dong. Kan saya sedang menggunakan diksi contoh bahwa kaki tangan itu tidak dimaknai kaki saja gitu loh sayang. Bukan berarti saya nyamain pemerintah sama Allah. Aduh ya Allah. Jadi gini, Allah itu Tuhan, pemerintah itu lembaga ya. Nih kita tahu nih,
Jadi ketika saya menjelaskan, menganalogikan, bukan berarti saya menyamakan. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Maksud kaki di sini adalah Allah dengan kekuasaannya mampu mendalamkan, memperluas neraka. Itu maksudnya yang dipahami para ulama. Karena pemerintah ketika dia mengirim kaki tangannya, berarti dia dengan kuasa Pak Presiden Jokowi sebagai pemerintah tertinggi di negara kita, itu mengutus orang lain, bukan berat. Nah, ini kalau analoginya kepada Allah begini. Ketika Allah berkata, Nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami mengutus. Nah, baru kami menurunkan. Bukan berarti Allah turun. Ya, enggak gitu, ya. Tapi Allah mengutus dengan kuasanya. Sama Pak Jokowi bilang, kami akan mengutus orang-orang untuk membagikan sembako. Yang ngomong satu orang atau dua orang? Satu orang. Nah, itu analoginya yang tepat. Tapi kalau masalah kaki, itu saya memberikan gaya bahasa. Saya di sini mencontohkan bahwa yang namanya gaya bahasa, sastra bahasa Arab itu sangatlah tinggi dan itu diakui oleh para scholar. Silakan cross check buku tulisan dari Izut Sutoshihiko, para ahli Louis Ma'aluf. Kalian tahu, belajarlah. Dari Kristen itu bukan cuma mempelajari kitabnya aja loh. Udah lama mereka mempelajari Al-Quran. Bahkan ada yang bahkan menjadi penterjemah. Coba lihat. Menurut Louis Ma'aluf, seorang Katolik penterjemah, ada tidak kaki itu adalah kaki seperti manusia? Dia Kristen loh. Coba. Maaf nih, Jadi saya tahu, sampai di situ saya tahu berarti Allah mengatakan, mengisyaratkan bahwa dirinya dengan kekuasaannya gitu loh. Dengan kekuasaannya bisa untuk memerintah neraka. Saya sudah tahu. Sampai situ saya sudah tahu. Oke, baik. Nah. Lalu di situ ada tulisan ada tulisan neraka berkata cukup. Bukhari dari tahun kapan Noni? Kenapa neraka sudah bilang di situ cukup? Informasi tentang neraka ini nih, lagi-lagi logical fallacy ini. Kadang-kadang bingung. Makanya saya harus jelaskan dari awal sama kamu. Kamu tahu nggak hadis ini apa? Hadis adalah informasi yang ditulis oleh Imam Bukhari. Itu perkataan Rasulullah. Yang namanya Rasul, dia tentu tahulah apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi. Dia kan Rasul, diberitahu sama Tuhan. Nanti kalau saya balik sama kamu, nanti emang sejak kapan itu bisa penulis kitabmu, ya penulis kitab orang Yahudi, tahu tentang hari penciptaan? Emang dia udah lihat? Kan nggak gitu cara berpikirnya. Ini gagal paham nih. Berarti justru pertanyaan ini menghancurkan. Bentar. Cukupnya yang saya tanya adalah cukupnya. Ini kan perkataan Rasulullah. Neraka. Ini kutipan perkataan Rasulullah. Saya enggak. Tunggu. Saya dengarkan dulu. Dengarkan saya. Kalau mau berpolemik dengan saya harus dua arah. Saya nggak mau cuman kamu nanya Islam terus ya. Dengarkan, nanti saya tanya balik. Tadi ada orang yang nanya. Jangan, tunggu dulu. Ini orang maunya bertanya, dijawab, tapi membantah. Dikasih penjelasan, membantah lagi. Tapi saya nggak mau. Saya memuji kekritisan kamu. Tapi saya pengen tahu seberapa kritis kamu dengan kitab kamu ya. Kenapa? Kalau orang terlalu kritis dengan Al-Quran, saya sangat sanjung. Tapi saya mau buktikan sekritis apa kamu dengan kitab kamu. Baik. Saya di sini menjelaskan bahwa ini adalah perkataan Rasulullah. Ingat, kamu baca. Qatadah itu dapat dari Anas. Anas itu dapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya informasi tentang terkait diksi ini itu perkataan Nabi. Maka kalau kamu tanya, kok Nabi bisa tahu? Dia kan belum pernah ke neraka. Nabi itu adalah Rasul. Diam dulu. Mohon maaf, yang saya tanyakan bukan itu, dan Uni selalu melangkah langkah seperti itu. Membuat saya. Yaudah, sekarang saya tunggu kamu menjelaskan dulu. Ini membuat orang-orang Kristen di mata kalian itu bodoh. Saya tidak membicarakan. Tunggu. Kenapa kamu mengakui diri sendiri? Cukup. Masalahnya apa? Karena neraka tulisannya cukup, tapi kenapa sampai sekarang masih ada neraka? Silakan jawab. Cukup. Oh, cukup. Maksudnya apa? Cukup itu maksudnya neraka berhenti jadi neraka gitu, atau neraka langsung dihapuskan? Saya tidak tahu. Neraka itu kitab Anda, itu hadis Anda. Yang kamu tanya itu apa poinnya? Ketika di sini dijelaskan Allah meletakkan, aduh, diam dulu lah. Udahlah, nggak ngerti, giliran dijelaskan malah motong-motong. Apa pertanyaan saya? Iya, tapi masalahnya kamu salah paham pertanyaanmu. Di sini Allah sedang membuat neraka. Maka Allah meluaskan neraka dengan kakinya, kan itu. Lalu neraka itu kan diluaskan. Maka neraka bilang cukup. Artinya cukup, jangan diluaskan lagi. Bukan berarti dia berhenti jadi neraka. Itu aja udah gagal paham. Nah, kenapa kamu bertanya sejak kapan? Apa? Tunggu dulu.
Ini bikin batal puasa nih orang nih ya. Pakai Gini data, loh, pakai data. diam dulu. Pakai data nanti saya balik ke kalian nanti mencret. Nah, di sini menjelaskan, dengarkan saya ulangi. Sahih Bukhari dari Anas, orang-orang dilemparkan ke neraka, maka Allah meletakkan kakinya dan neraka itu berkata, cukup, cukup. Artinya, di sini Allah meletakkan kakinya ke neraka untuk meluaskan karena saking banyaknya penghuni neraka. Maka neraka bilang cukup, cukup, atau orang-orang yang dilemparkan kepada neraka cukup, cukup. Bukan berarti neraka berhenti. Pertanyaan kamu tadi apa? Sejak kapan? Kan lebih dulu. Apa itu korelasi dengan pertanyaan kamu dengan hadis ini? Pertanyaan kamu coba ulangi tadi apa? Sejak kapan? Sejak kapan apa Bukhari? Kamu bertanya sejak kapan Bukhari mengetahui? Itu kan saya jawab Enggak. dari Nabi Muhammad. Enggak, salah, Coba salah makanya ulangi, coba ulangi. Salah nangkap. Saya tekankan. Ya udah, saya sekarang nangkap kamu di ngomong saya sini. diam ya. Ya, di sini saya bilang saya mau belajar dan saya sudah menangkap bahwa kaki Allah ya, kaki Allah itu berarti untuk meluaskan, kata Uni seperti itu ya, untuk meluaskan, betul? Di sini yang saya tangkap seperti itu. Kalau salah tolong jelaskan lagi. Lalu berarti ada pelanggaran ya, ada pelanggaran ini dia. Lihat, karena ada Allah pelanggaran itu tadi. maha Aku. besar, makanya Oke, bisa coba, luas. Aduh, tunggu. Aduh, kamu jangan berbelit-belit kemana-mana deh. Poin pertanyaanmu yang saya tuntut. Kamu tadi tanya apa? Ulangi Oke, lagi. baik, Biar baik, kamu baik, kan baik. kamu tuduh saya salah Bukan paham tentang nih. Bukhari dari kapan tahu segala macam saya tahu. Oke. Yang saya tanyakan adalah ya. Oke, tadi yang sesuai dengan Uni, jawaban Uni bahwa neraka diluaskan. Ya, tapi Ada dan dua, cukup. tunggu dulu. Baik, lanjut. Ada dua. Ada hadis yang menceritakan Allah meluaskan. Ada hadis yang menceritakan bahwa cukup penghuninya jangan ditambah lagi. Ya, itu harus dipahami. Saya menjawab dengan dua. Sekarang yang kamu ingin tanya apa? Pertanyaannya. Oh, iya. Ini bikin bikin Jadi batal. itu memunculkan polemik pertanyaan baru di otak saya. Apa? Silakan, Kalau misalkan tanya aja. karena Tunggu dulu, neraka sudah- pertanyaan Bukhari tadi. Jangan lari dulu. Nih, Saya orang tidak kenapa sih? bertanya apapun tentang Bukhari. Tadi tentang Bukhari. Kamu bilang sejak kapan Bukhari? Oke, Bang Jibril, ingat nggak nih cewek nanya apa tadi tentang Bukhari? Bang Jibril, ini saya paling nggak suka orang ngeles nih. Iya, dia nanya lagi tentang nanya Bukhari. Bukhari itu hidupnya kapan? Kok Bukan, Nah, itu dari pertanyaannya kapan? Itu dari kapan dan kenapa cukup? Tadi bilangnya Itu enggak ke saya Bukhari. sudah- Ini sekarang udah ditekenin. Bang Jibril, ada. atur dulu nih Bang Bel. Nanti saya batal puasa nih gara-gara nih cewek nih. Saya sudah tahu ya kan jawaban Uni dan sudah mendapatkan jawaban. Oh, itu yang dulu misalkan. Ini Neng, itu yang dulu ya. Itu yang dulu. Yang Enggak, dulu. kamu tahu konsep hadis nggak? Hadis itu apa nggak? Kamu tahu nggak itu dulu? Tahu perkataan sahabat Nabi yang didengarkan langsung oleh dari Nabi, maaf, bukan oleh Nabi, dari Nabi. Betul? Enggak, Enggak, aku jadi mau balik hadis itu pertanyaan apa dia, enggak? Bang. Jadi kamu nggak tahu apa yang kamu baca Parah gitu nih loh. orang. Hadis itu apa coba? Sudah saya jawab. Apa Perkataan itu? Nabi yang perkataan sahabat Nabi yang didengar langsung dari Nabi. Perkataan Nabi Tuh, bukan kan? perkataan Itu aja sahabat udah nggak Nabi. ngerti dia bilang ngerti, Iya, tapi dia oke. nggak ngerti. Perkataan Nabi Soalnya yang ngeyel sih. sahabat-sahabatnya Konteksnya saya paham kan dengarkan. berarti. Bukan, Mana beda ada dong konteksnya? Beda. perkataan sahabatnya sama perkataan Nabi beda dong. Astagfirullahaladzim. Perkataan sahabat tahu apa? Perkataan Nabi yang didengar yang Nggak ada, kamu ngeles lagi, kamu nggak bilang Jangan gitu. ngeles Tuh kan lagi. orang saya kayak kamu bilang nih perkataan ngeles. sahabat Nabi yang Untung kita didengar langsung rekam dari loh. Nabi. Dari Nabi. Mana ada Dan perkataan sahabat siapa? Nabi? Perkataan Nabi Misalkan Kak, Enggak. didengar Bisa sahabat. Ya berarti saya. kamu udah oke sebentar. Berarti Ini kamu orang udah nih, tahu orang ya nih ngeles. definisi hadis Oke, ya. saya sudah tahu, baik. Habis itu apa yang kamu baca di situ yang jadi masalah? Yang Nah, saya ya. tanyakan adalah tadi saya sudah jawab, sudah tahu betul, sudah dapat jawaban dari Uni. Oke. Sudah dapat jawaban dari Uni. Terus masalahnya itu di mana dahulu- lagi? Bahwa itu dahulu bilang cukup-cukup karena Allah sendiri Enggak, memerluaskan tunggu. Siapa bilang itu dahulu? Astagfirullah, salah lah. Kalau Dahulu kita berarti ini bicara- kejadian masa lampau, beda, bukan gitu. Rasulullah itu menceritakan apa yang akan terjadi dan apa yang belum terjadi. Ya, apa yang akan Berarti terjadi, ini apa masa yang belum depan ya? terjadi. Oke, ini masa depan ya. Duh, ya Allah, Bang. Ini makanya masa orang depan kalau ngomong tuh langsung jangan tahu. dipotong dulu. Inilah bikin batal kau. Bukan Ini kalau aku guru punya. kalau ditanyain Diam itu dulu, nggak tinggal ada. Aku jawab. bukan Iya, gurumu, kamu kasih aku bukan waktu gurumu. gurunya jawab Iya, kan? orang ngomong dipotong-potong mulut dari tadi ini perempuan nih. Serius, emosi saya Bang Jib. Kenapa? Dia tanya Al-Quran kita, dia tanya hadis kita. Ternyata banyak kesalahpahaman yang dia dapatkan. Tapi dari tadi itu dia bilang, saya sudah paham. Tapi giliran ditanya balik, dia gagal paham. Tapi dia mau mengatakan, saya kok nggak mau terlihat bodoh. Lah emang bodoh lama-lama. Kenapa? Giliran orang menjelaskan, kau tidak mendengarkan. Aku ini bukan ustazah.
Kenapa? Aku udah dari tadi tuh udah menangkap. Sebenarnya Anda ini bukan orang yang ingin dapat ilmu dari analisa saya. Anda ingin berpolemik tapi Anda tidak paham sisi polemiknya seperti apa. Betul. Kalau kita bicara neraka dan surga itu sudah diciptakan sebelum manusia diciptakan. Tapi Nabi Muhammad itu menjelaskan apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi. Kalau perkara neraka diluaskan oleh Allah itu sudah terjadi. Tapi kalau perkara manusia yang dicampakkan ke dalam neraka yang neraka katakan cukup itu nanti peristiwa yang akan terjadi. Imam Bukhari tahu dari mana? Imam Bukhari diberitakan oleh Nabi. Nabi tahu dari mana? Nabi Muhammad dan nabi-nabi terdahulu wajar tahu perkara yang akan datang dan perkara yang akan terjadi karena mereka itu rasul. Nah, saya stop sampai di sini. Saya dari tadi ingin menguji kekritisanmu. Kenapa? Dari tadi kamu berkali-kali seolah menggambarkan bahwa kamu adalah orang yang mengerti, mudah mengerti. Kalau sekritis ini kamu bertanya tentang hadis kami, saya sangat senang. Tapi saya ingin menguji kekritisanmu terkait kitabmu. Nah, saya ingin ganti bertanya, karena saya sudah beri syarat dari tadi ketika saya naik di Komal ini. Orang yang berdiskusi dengan saya itu minimal punya ilmu. Ya, berdiskusi dengan saya itu pasti dua arah. Kalau apalagi berani bantah saya, itu harus dua arah. Nggak bisa satu arah aja, karena berani bantah. Berani menyanggah. Berani tanggung jawab dong. Nah, saya ingin tahu nih, orang seperti Anda yang pintar ini pintarnya kalau terkait Bible-nya pintar nggak? Hadis itu tidak ada kesalahan ilmiahnya di situ. Seperti orang Islam yang lain yang baca ayat Al-Quran, tapi tidak dengan artinya. Itu saya kosong. Gini, silakan bertanya, kalau saya mampu jawab, saya jawab. Oke, saya ingin mengkritisi argumen Anda tadi bahwa Tuhan Anda eksis. Coba jelaskan eksis Tuhan itu seperti apa maksudnya, biar saya tahu nih. Eksis Tuhan adalah jelas-jelas ada, seperti di ada terindra dengan Oke, baca 1 Timotius pasal 6 ayat 16, silakan. Oke, baik. Gantian teman-teman ya, pasal 6 nomor 16. Saya nggak mau jelasin berkali-kali, apalagi saya dibantah-bantah mulu. Kalau orangnya dengerin kayak Pak Kokos tadi tuh saya seneng tuh, karena dia emang nggak tahu. Tapi kalau nggak tahu terus tiba-tiba ngebantah kan kesel kita. Dia bilang tadi Tuhannya terindra. Di 1 Timotius 6:16 berbunyi, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini siapa? Ini siapa yang tak terindra ini? Itu manusia tidak bisa melihat dia. Dia hanya menampakkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Itu nabi-nabi rasul itu manusia bukan? Manusia tapi istimewa. Katanya nggak bisa dilihat, tapi tiba-tiba bisa dilihat. Nah yang benar nih, kamu manusia yang berbohong atas 1 Timotius. Bukankah di Muslim coba ada tunjukkan. Nabi Musa atau siapa yang naik ke gunung, dia dilihatkan matahari, bulan dan lain-lain. Itu menjadi tabir, itu menjadi tabir. Nggak usah nyebrang-nyebrang dulu. Jangan nyebrang dulu, selesaikan dulu, jangan ngeles ya. Saya akan membuktikan siapa kamu sesungguhnya di Komal ini. 1 Timotius pasal 6 ayat 16 itu artinya apa? Kamu jelasin dulu. Gimana kamu cara memahaminya? Jangan ngeles kemana-mana. Tunggu, saya lagi cuman saya adalah orang yang menjadi guru buat orang lain, membuktikan kepada kalian siapa yang saya hadapi. 1 Timotius nomor 6 16, makanya baca dulu ayatnya. Belum dibaca udah jelasin. Gimana kamu ini? Kritis saya boleh dengar dari Bang Jibril. Tapi kritis jangan lebih dulu lidah daripada otak. Lebih dulu kan otak baru lidah. Maksudnya berpikir dulu baru bicara. Belum baca sudah ngomong. Baca dulu. Saya dengar tadi dari Bang mending Jibril, baca dulu. Saya cuma mau menunjukin di hadapan saya ini ada siapa. Saya adalah ahli dalam menunjukkan perbedaan antara orang yang bertanya untuk ilmu dengan bertanya untuk berpolemik. Saya ahlinya itu, 6 tahun saya sudah pelajari ini. Saya juga suka belajar psikologi ya. Nah teman-teman perhatikan ya. Kalau dia sangat kritis sekali kepada isi dan diksi Al-Quran dan hadis, saya senang nih. Tapi saya mau tahu nih, dia pernah nggak nanyain kitabnya sama pendeta dia nih? Ya, dan saya akan tunjukkan. Jangan tajam ke hadis, tapi tahu ke kitab sendiri. Iya, baik. Di sini singkatnya aja Timotius 6 pasal ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 16 ini pernyataan tentang sifat-sifat khas Allah. Oke, Allah. Katanya Allahnya beda tadi ya sama kita ya. Allahnya terlihat, Allah kita nggak terlihat. Seperti
Di Muslim saja ada Asmaul Husna, betul? Ini Islam, kok lari ke Islam? Kan katanya Tuhan kita beda. Kan saya berbicaranya dengan orang Islam. Saya Kamu berbicara dengan naik orang ke Yahudi, saya atas. akan berbicara sesuai Kok dengan malah sama-samain? pemahaman. Tadi mau beda-bedain. Saya tidak mau Allah saya sama dengan Allahnya Tadi orang Uni Islam. menjelaskan Makanya- hadis itu nggak bawa-bawa agama kamu loh. Kenapa Nggak kamu bawa-bawa menjelaskan agama agama kamu pakai agama Uni? Ini hanya Ini nih, mencontohkan ini Bang hipokrit Asmaul Husna, sayang. khas-khas. Itu istilah. Itu Sifat-sifat istilahnya khas. hipokrit. Nggak ada Oke. kaitannya sifat dengan itu, ya. Tadi diksi kamu di awal sebelum kamu bertanya tentang hadis saya sudah kunci mati itu obrolan kamu. Saya mau tanya. Saya mau ingin tanya. jangan nanya dulu. Dari tadi nanya mulu loh. Lu pikir gue lagi tes CPNS? Nah, tadi kamu bilang bahwa Tuhan kita beda, Allah kita beda. Saya nggak mau disama-samain Allahnya sama Allah orang Islam. Allah saya eksis. Eksis artinya apa? Saya konfirmasi sama kamu. Eksis itu artinya terindra. Oke, kalau gitu 1 Timotius pasal 6 nomor 6 itu jelas Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa diindra. Kok tiba-tiba Tuhanmu eksis artinya bisa terlihat? Itu pertanyaan. Yang kedua, bahkan Yesus pun mengatakan yang mengutus dia itu nggak ada yang pernah lihat, nggak ada yang pernah dengar suaranya. Kamu buka kitab, mungkin kamu nggak pernah baca kitab Musi, makanya kamu nggak tahu, cuman ngomong. Makanya dahulukan akal baru bicara. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tiba-tiba kamu ngeklaim Tuhan kita beda loh Uni, Tuhan saya eksis ada, Tuhan kalian itu ya nggak terindra. Saya ingin membungkam kamu supaya kamu nggak sok tahu hadir-hadir Terindra itu koma bukan dengan berarti kesoktahuan. manusia. Apakah setan itu seperti Saya manusia? tidak pernah bilang Dia terindra. monyet juga terindra. Emang monyet nggak terindra? Amuba juga terindra pada hakikatnya ketika pakai mikroskop. Yang saya tanya itu kamu tadi bilang statement kamu itu yang saya minta pertanggungjawaban. Tuhan kita tuh nggak sama. Tuhan kami tuh eksis. Eksis artinya apa? Terindra nggak? Iya. Lah, dalam 1 Timotius itu dikatakan tidak ada satupun manusia yang pernah lihat dia. Dalam Yohanes pasal 5:37 Tuhanmu sendiri yang mengatakan yang mengutus dia nggak ada yang pernah lihat dan nggak ada yang pernah bisa dengar. Ini yang mau saya tunjukkan. Kalau kamu sekritis itu kepada Islam, saya mau tahu konsistensi kamu kepada agama kamu sendiri. Kalau saya kritis kepada agama Kristen, saya udah pelajari dulu agama saya, makanya saya bisa jawab. Dan saya tidak akan menambahkan sesuatu yang saya tidak mampu menjawab. Itu saya, adabnya orang penuntut ilmu. Tapi ada orang yang sangat kritis kepada agama orang lain, giliran dibalikin macet. Makanya belajarlah adab terlebih dahulu. Adab penuntut ilmu itu artinya kalau nggak tahu jangan bilang tahu. Kalau seandainya statement nggak bisa dibuktikan, jangan dilemparkan dulu, nanti malu. Saya ngajarin kamu supaya kamu jadi pembelajar yang baik. Pembelajar yang baik itu bukan sok jadi guru. Pembelajar yang baik itu memposisikan diri sebagai orang belajar. Ciri-ciri orang yang belajar yang baik adalah banyak mendengar, bukan banyak bicara. Saya di sini tugasnya mengajar, bukan belajar. Saya di hadapan umat Islam saya belajar. Tanya kamu sama guru saya. Saya memang sering mendebat, tapi saya akan mendengarkan ulama saya bicara. Tapi kamu? Saya kan naik ke RK. Saya ingin menunjukkan Tuhan kita beda. Saya nggak mau disama-samain. Ya udah nggak apa-apa. Kita mah juga nggak mau disamain. Tapi ketika statement kamu dibantah oleh kita, sedangkan saya dari tadi tidak seperti itu dan saya sudah jelas. Saya ini orang yang ngerekam obrolan kamu dari tadi dan bahkan kita live di YouTube saya loh sayang. Silakan. Saya bilang silakan. Yaudah saya kembali lagi ke RK. Sekarang saya tanya deh. Oke, Tuhan boleh. yang kamu sembah dengan Tuhan yang saya sembah beda kan? Sesungguhnya Beda zatnya kan? beda. Sesungguhnya zatnya beda. Oke, zat Tuhanmu seperti apa? Di mute dulu ini Randy. Randy di mute dulu. Zatnya beda. Kalau tanya Zat Tuhanmu seperti Tuhan zat Tuhanmu saya apa? Zat cair, zat seperti padat. apa adalah yang mengerjakan dan membuat bumi untuk bekerja adalah cukup untuk di Yang mana hari tuh? ke-6 Yang mana? dan Yang mana? Yang mana? Yesus. yang turun Yesus ke tidak pernah dalam menciptakan. diri, yang turun ke dalam diri Yesus. Oke. Zatnya seperti apa? Zatnya seperti apa? Zatnya kan beda. Kamu bilang kan zat Tuhan saya dan zat Tuhan kamu beda. Zat Tuhan kamu seperti apa? Saya mau jelaskan boleh Uni? Saya mute nih. Ya, saya jelaskan boleh? Dari tadi saya mau jelaskan, Uni bilangnya saya motong. Saya jelaskan lagi. Gue lagi motong mute, lagi. nggak mereming, jangan meleming dong. Ini udah ya mute nih. Oke, baik. Ya. Jadi zatnya Tuhan Allah sendiri adalah Dia yang mengutus anaknya. Anak bukan berarti seperti manusia. Kalau kita lahiran punya anak. No. Bukan seperti itu. Ya, sama seperti yang tadi bilang kakinya itu bukan seperti kaki manusia yang berbulu. Ya.
bilang seperti itu ya. Jadi dia yang benar-benar masuk atau menyurupi Yesus dan turun ke dunia untuk membenahi bumi yang dia buat. Sudah. Tadi kamu bilang zat Tuhan saya dan zat Tuhan kamu beda. Zat Tuhanmu bagaimana? Itu kamu menceritakan tentang kerjaan Tuhanmu, bukan zatnya. Yang saya tanya itu zatnya seperti apa. Gini ya, kalau ada orang bilang begini, isi tas saya dan isi tas kamu tuh beda. Dia tahu isi kedua tas ini, tapi kalau dia nggak tahu isi kedua tas ini berarti sok tahu itu namanya. Berani-beraninya bilang beda. Ya. Yang saya tanya itu ketika kamu bilang zat Tuhan saya dengan zat Tuhan kamu, Allah saya dan Allah Uni sama. Saya nggak nyamain. Tadi bilang berani-beraninya ngomong beda. Tadi Uni bilang begitu loh. Ini logical fallacy nih cewek. Saya justru mau membuktikan bahwa Tuhan yang disembah Yesus dengan Tuhan yang saya sembah sama. Tuhanmu aja yang beda. Tuhan yang diperkenalkan Yesus dan muridnya sama. Contoh Timotius, dia memperkenalkan Allah yang tak terindra. Yesus memperkenalkan Bapa yang tak terindra. Nah, kamu beda sendiri nih. Kamu nih penentang ajaran Yesus nih. Yesus bilang Bapa yang mengutus aku suaranya belum pernah kalian dengar dan bentuknya kalian belum pernah lihat. Tiba-tiba kamu bilang Tuhan saya eksis, terindra. Artinya kamu lagi bertentangan sama Yesus. Kalau ditamakan Alkitab tidak dengan perikopnya. Ya udah perikopnya jelasin. Perikopnya. Saya mute lagi. Kamu jelaskan pakai perikop. Jangan jelasin ditanya apa, jawabnya bagaimana ya. Waduh, ini orang tahu nggak perikop nggak ada di original teks? Waduh, makin ngaco lagi. Kenapa saya kerasnya? Oke Adinda, saya nggak tahu nama kamu siapa. Kenapa saya harus keras gini? Saya diajarkan di ranah pendidikan ya, bahwa terkadang perlu keras kepada murid yang tidak tahu diri. Ada murid-murid itu diberi punishment. Kenapa? Kenapa dalam metode pendidikan ada teori pendidikan, ada yang disebut dengan pendekatan pendidikan, ada namanya yang disebut dengan metode pendidikan. Ada yang disebut dengan metode pendidikan itu seperti apa? Metode ceramah, metode deep dialogue, itu metode-metode itu. Ada yang disebut dengan teori pendidikan, ya. Ada istilah punishment dan juga reward ya, atau pujian. Dulu anak-anak yang nggak tahu diri telat masuk dihukum. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa kesalahanmu kau harus tanggung jawab, mengajarkan anak bertanggung jawab. Kenapa saya keras sama kamu? Saya mau memperbaiki kamu secara akhlak juga. Pertama, kita kalau ngeklaim, klaim kita itu tunjukkan klaim itu sesuai. Contoh saya ngeklaim di sini adalah guru buat orang Kristen, tapi saya murid buat orang Islam. Maka kalau Bang Jibril ngomong, saya akan banyak mendengarkan karena saya butuh ilmu dari dia. Tapi kalau orang Kristen yang bertanya, saya akan banyak mengajar. Mengajar itu caranya mengkonfirmasi sejauh mana pemahaman kamu. Saya balik bertanya, emang kamu tahu apa tentang itu? Nah, Bu, saya mau tanya Bu. Saya, Ibu saya pacarnya siapa? Pacar saya si Wawan. Saya harus tanya dulu. Sayang, emang pacar artinya apa? Bisa dengan lembut kalau anaknya tahu diri. Tapi kalau anaknya, pokoknya saya mau menikah sama si Wawan. Ibu bodoh, ibu goblok. Udah lah nggak tahu, ibu banyak cerita. Bajar saya emosi. Emang kamu tahu apa arti pacar, nak? Biar dia tahu bahwa yang dia lakukan itu tercela. Nah, kenapa saya keras sama kamu? Saya niat baik kamu di awal saya apresiasi. Uni, saya mau belajar, saya mau menanyakan bagaimana cara menjawab kepada teman-teman saya. Bahwa kan Tuhan saya tuh eksis tuh. Di situ saya mulai kena tuh. Tuhan saya kan eksis tuh, Uni. Saya nggak mau disama-samain sama Tuhannya orang Islam. Oke. Sepakat kita, tapi konsisten. Masalahnya ketika saya ini adalah orang yang belajar kitab kamu, saya menemukan justru menurut Yesus, Tuhan itu tidak terindra seperti Tuhan kami. Dalam kitab Keluaran, tidak ada yang dapat melihat Tuhan dapat hidup. Tiba-tiba ada orang Kristen ngaku-ngaku Tuhannya eksis, yang definisi eksisnya adalah terindra nih. Dan by the way, kalau sekarang kamu bilang Tuhanmu eksis itu nggak bisa loh. Nggak sesuai dengan kaidah. Kalaupun kamu mau ngakui Tuhanmu adalah Yesus yang pernah hadir, itu nggak bisa dikatakan eksis, tapi bisa dikatakan pernah eksis karena dia sekarang nggak terindra. Ada istilah buat Yesus yang lebih tepat. Uni, Tuhan saya pernah terindra dulu di abad pertama, sekarang udah nggak terindra karena nggak ada yang bisa mengindra dia. Nah, inilah kenapa saya keras tadi, dan saya sangat keras sekali kepada orang yang ketika dijelaskan agama saya, tapi membantah dengan ketidakpahaman.
Diluruskan malah kok ngeyel. Nah itu kenapa saya keras. Wajar ya calon guru. Nggak ada guru-guru itu yang lembut aja. Oh makanya didikan untuk generasi Z itu kebanyakan guru murid-muridnya banyak bangkang kepada guru. Bahkan diajak berantem. Kenapa? Karena guru tidak mampu lagi untuk bersikap keras kepada murid. Memang keras itu bukan berarti harus memukul loh. Dengan nada keras pun orang tahu, oh itu marah dia. Unyirifa marah. Ibu guru saya lagi marah. Berarti saya salah. Kalau dia tidak marah, berarti dia nggak sadar kesalahannya. Nah ini tugas sebagai seorang guru. Back to topic. Saya mau kamu jelaskan satu perikop Yohanes pasal 5:37 dan 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Jelaskan satu perikop, saya berhenti 5 menit buat kamu. Bang Jibril mungkin nanti mau menanggapi. Tadi saya disuruhnya perikopnya 1 Timotius 6 ya. Nih, jangan loncat-loncat kemana-mana dulu. Terserah, yang mana aja tuh terserah kamu lah. Nah, di sini semua orang yang menanggung beban perbudakan. Yang pertama, ayat pertama adalah hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Kenapa saya naik di sini? Puji Tuhannya Uni ngasih perikop yang ini. Ya. Yang kedua, ayat kedua adalah jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Lalu kita ganti perikop lagi di mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Terima kasih Uni, balik lagi terima kasih ngasih perikop yang ini. Ya, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Ya. Ayat ketiga, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ayat keempat, ia adalah seorang yang berlagak tahu. Ya, sok tahu ya. Padahal tidak orang tahu yang tidak apa-apa. ngikutin Yesus sok tahu. Saya sepakat. Saya kunci ini. Saya suka nih pembelajaran ini. Dengar, perhatikan teman-teman umat Islam. Catat ini. Saudara kita Kristen sudah menjelaskan. Saya potong dulu sedikit. Ini catatan kita nih. Yang tidak mengikuti ajaran Yesus itu sok tahu. Ya, catat. Silakan lanjut. Oke, lanjut. Ya, penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan Waduh, keren banget ini ayat. cidra, fitnah, curiga. Mantap ini. Yang kelima, ayat kelima adalah percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Lalu yang keenam, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, ayat ketujuh, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Setuju? Sepakat ya? Ayat ke-8, Saya cuma asal catat ada satu makanan poin dan loh, pakaian karena ini cukuplah. Lalu ayat ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang paham dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Lalu ke ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lalu pesan penutup. Tadi Uni bilang apa? Ayat berapa? Mohon maaf. Saya tuh tanya di 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Sebenarnya perikopnya udah beda kayaknya. Perikopnya itu pesan penutup. Pesan penutup di 16 pesan penutup. Dia tuh baca Kalau perikop, baca tapi yang dibaca yang kamu baca saya tidak perikopnya seperti mengenai Al-Quran penyakit yang bersilat kata dan mengenai cinta uang. Sementara yang ditanya perikop pesan penutup. Beda Iya, perikop pesan itu. penutup, tunggu, dari awal Bang. Iya, beda perikop Dari itu. awal Bang. Karena kita cara Iya. baca. Ya udah, ya udah. Ya, berarti bukan Karena kita satu mengasihi, perikop ya tapi udah. satu pasal gitu. Siap. Lalu Lanjut. ayat ke-11 adalah tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kelembutan. Ayat ke-12-nya, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ayat ke-13, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, ayat 14, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat ke-15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Waduh, Tuhan. keren banget.
Ya, ayat ke-16 seperti tadi hadis tadi ini menceritakan masa depan di saat Tuhan Yesus turun. Allah kita tidak bisa dilihat. Jadi kamu nyamain hadis kami sama kitab suci kamu ya? Keren. Tidak, Keren dia hanya banget. menyamakan sama seperti Udah jelasin dulu, Islamnya Allah. jangan Islamnya udah jelasin Allah. dulu itu. Bukan Ya, menyamakan jangan, untuk menjuru ke udah hadis jangan kamu. lari, jangan bias, jangan kabur kemana-mana. Udah 6 itu udah baca satu perikop, satu pasal loh. Kamu masa kita klimaknya nggak nyampe nih? Klimaknya di 16 nih, silakan dibaca. Ayat ke-16 ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ini ngomongin Tuhan Yesus, ngomongin fisikali Yesus, bukan Allahnya. Ini ngomongin fisikali Yesus. Jangan Mbak, jelasin dulu, baca sampai selesai. Kok kitab Oke, suci baik. sendiri dipotong-potong Dialah bacanya satu-satunya gimana? yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ayat ke-17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia Udah ini cukup, agar nggak mereka- perlu, nggak penting, Harus nggak. dari Kita cuma sampai sampai di bawah, unik Oh, yaudah, Saparikov. ya udah. Harus seperti itu. Dari Kalau kejadian baca- aja, Mbak. Neng, dari kejadian aja udah. Dari kitab kejadian Bahkan aja. di ayat 20 sendiri ada, hai Timotius, pelihara apa yang dipercayakan. Waduh, lompat Kepadamu lanjut. hindarilah omongan yang kosong. Yang Berarti ditanya selama ini saya 16 sia-sia di hari. sini, kosong. Waduh, langsung pengen turun pakai ayat 20-nya. Oh Nganggap diri enggak, saya nggak kosong. turun. Dari tadi Yaudah, saya- pertanyaan saya, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Ini buat Yesus. Kalau untuk dialah di sini ayat 15. Jangan gemetar gitu dong. Udah makanya. Jadi Saya makanya puasa, Umi. lebih baik tuh Mohon maaf, jadi. saya puasa. Saya nggak nanya. Saya aja puasa loh, nggak getar suara saya. Kenceng banget ngomongnya saya mah. Puasa saya nggak perlu ngaku-ngaku saya puasa, ya. Jadi di dalam Timotius 6:16 itu, dialah satu-satunya. Ya, dialah satu-satunya. Nah, gitu. Mungkin Bang Jibril mau ada yang disampaikan. Ini guru saya kalau ngomong saya diem nih. Contoh gini cara orang belajar. Lanjut Bang Jibril. Oke. Jadi kalau kamu bilang Timotius 6:16 itu ke Yesus, di sini dibilang kata-kata ini mengungkapkan kemahatinggian Allah, bukan Yesus. Jadi tafsiran kamu nggak sesuai sama tafsiran kitab kamu sendiri. Coba gimnastik dulu, gimnastik. Berarti Bang Jibril, ayat yang dibacakan tadi itu tepat buat dia. Bicara kosong, bicara sok tahu dari tadi. Ternyata Unirifa sebelum Unirifa berfirman, sebelum ayat itu dibaca, Unirifa udah berfirman dulu tadi tuh. Jangan sok tahu, saya bilang. Lebih baik kita ngaku nggak tahu daripada kita bicara tapi sok tahu. Ini bicara tentang yang akan datang. Perikopnya aja nggak bilang begitu. Di sini justru dikatakan bahwa, perhatikan, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat, ingat di sini diajarkan turuti ya perintah ini sampai Yesus nanti turun, gitu. Kok dipelintir sih bahasa Indonesia aja kayak gitu? Hingga pada saat Tuhan kurios kita Yesus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa. Jadi nanti kurios ini akan hadir menyatakan dirinya, itu sudah ditentukan sama si penguasa. Siapa penguasa itu? Sang penguasa itu adalah raja atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dan dialah satu-satunya, dia satu-satunya, nggak ada tritunggalnya, satu-satunya dia. Dialah satu-satunya yang nggak takluk pada maut. Yesus pernah mati. Jangan bilang ini buat Yesus, jangan fitnah Yesus. Katanya Yesus pernah mati. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut, bersemayam dalam terang. Yesus turun ke dunia, pernah lahir dari rahim seorang wanita. Yang tak terhampiri Yesus, jangankan dihampiri, tombak aja pernah, ya kan? Dan dia ini tidak pernah seorang pun pernah melihat dia, seorang pun tak pernah lihat dia. Yesus jangankan dilihat, ditoel aja pernah. Dan kamu bilang ini untuk Yesus? Ngerti bahasa Indonesia nggak? Kalau nggak ngerti belajar dulu bahasa Ingin Indonesia. pernah melihat dia. Apa pernah Seorang apa pun pernah tak nanti pernah melihat waktu dia. zamannya Tuhan Yesus itu makhluk Seorang pun tidak pernah melihat dia, maksudnya apa coba? Mau kiamat. Saya tanya, seorang pun tidak pernah melihat dia, maksudnya apa itu artinya itu? Itu saya jelaskan. Udah baca satu perikop tapi kok malah ngejelasin. pas turun ya, menyatakan dirinya. Nggak ada. Yang lain itu melihat. Orang pernah nggak ngelihat dia? Sesuatu yang baru. No, nggak bisa begitu, ngerti? Waduh.
Baca Amsal 35 deh, biar kamu tuh nggak penyesat kamu itu. Amsal 35, percayalah kepada perkataan Tuhan, jangan bersandar pada pemikiranmu sendiri. Dan lagi-lagi kamu menunjukkan kamu ini antikristus. Saya sudah tunjukkan tadi, ayatnya kamu baca. Barang siapa yang tidak mengikuti perkataan Yesus, maka dia itu adalah orang yang sok tahu. Ketika Yesus sendiri mengatakan dalam berbagai macam ayat, bahkan dia juga katakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kamu sangkal Yesus dengan mengatakan, iya, pernah dilihat, pernah ditoel-toel. Inilah kalian. Saya tuh tidak masalah kalau kita bisa bedakan Tuhan, nggak apa-apa. Tuhanmu sama Tuhan saya, sembahanmu sama sembahan saya memang beda. Sembahanmu adalah manusia yang pernah ditombak di abad pertama, yang mati 3 hari. Yes, sembahan saya sama Yesus sama. Yesus menyembah kepada Tuhan yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah kena maut, yang tidak terhampiri, yang bersemayam di dalam tempat yang sangat terang, karena tidak ada satupun manusia pernah melihatnya. Saya sama Yesus sama Timotius sama, bareng nih kita nih, pemikirnya sama. Tiba-tiba kamu muncul, kamu tuduh Yesuslah sebagai yang pernah dilihat itu adalah Allah. Lalu kamu menjelaskan itu nanti ke depan. Kamu udah dibantah sama Bang Jibril. Makanya janganlah, berhentilah sok tahu. Berhenti sok tahu. Serius, kecuali kamu pendeta nih. Kamu pendeta saya terima nih. Tapi sudahlah jemaat awam. Baca satu perikop ternyata yang dijelasin gak ada substansinya mengenai itu. Buat apa kamu baca satu perikop tadi? Berhenti, gini loh. Lebih baik kita ini merendahkan, kalau kami disuruh merendahkan hati, kalau kalian disuruh merendahkan diri loh. Lebih baik kita ini menyadari kita tuh tidak tahu apa-apa, daripada kita merasa tahu, tapi yang kita sampaikan bertentangan dengan pengetahuan. Inilah, berhentilah menjadi orang yang sombong. Insya Allah, kesombongan yang sudah dihapuskan dalam hati itu akan menghalangi lemak doktrin sehingga pada akhirnya mudah hidayah masuk. Nggak perlu sombong lah. Saya aja ngaku loh, saya ini banyak nggak ngertinya loh. Saya mengklaim saya guru untuk orang Kristen dan non-Muslim. Iya, kenapa? Saya lebih kredibel menjelaskan agama saya, karena saya lebih senang ditanya tentang agama saya. Saya guru buat kalian, tapi saya murid buat ulama-ulama saya. Maka di hadapan para orang Islam, saya tidak akan banyak bicara. Tapi kalau tentang cewek cowok, mas saya berantem terus sama Bang Jibril nih, debat terus. Tapi kalau tentang ilmu, saya nggak berani debat Bang Jibril, karena saya tahu Bang Jibril orang yang belajar. Tapi kalian menjelaskan itu tuh yang ngajarin siapa? Ini kan untuk nanti yang akan datang. Padahal di situ jelas bahasa Indonesianya tuh. Percayalah sama perkataan ini sampai nanti Yesus menyatakan dirinya. Dan itu pernyataan diri Yesus itu dirancang oleh siapa? Oleh satu-satunya Raja di atas Raja, Tuan di atas Tuan, yang tak pernah bisa terindra. Balik ke topik awal. Sekarang saya tanya balik nih. Assalamualaikum, terima kasih undangannya Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, di mute dulu ya. Sekarang saya tanya balik sama kamu. Aku hanya mendengarkan Uni. Ya, sekarang saya tanya balik sama ya. Tuhannya Yesus bisa dilihat atau tidak? Silakan dijawab. Menurut perkataan Yesus. Kalau Tuhannya Yesus memang tidak bisa. Dari awal pun tidak bisa merasuki dirinya sendiri. Eksis itu sendiri bukan dilihat secara kasat mata, Umi. Bukan tadi kamu bilang gitu, mata. bukan saya yang bilang. Yang bilang itu kamu tadi. Lupa dia mungkin. Untung ada Bang Jibril. Bang Jibril daya ingatnya soalnya kuat. Yang bilang kalau Tuhan eksis artinya diindra itu kan kamu. Kan saya konfirmasi tadi. Ya udah ganti aja nggak apa-apa. Saya justru senang kalau kamu menyadari kesalahan kamu dari awal tadi. Konfirmasi, dan saya tidak perlu harus membuat kamu terlihat bodoh di sini, nggak perlu. Sayang, cintaku, adikku. Ketika kita belajar itu, maka wajar kita terlihat bodoh. Contohnya saya terlihat bodoh di hadapan ulama saya, Ustadz Wafi, Bang Jibril, Bang Zuma. Dan saya tidak malu, karena saya sedang belajar. Justru kalau kamu malu terlihat bodoh, artinya kamu sombong. Nah, tadi kan kamu yang bilang terindra itu artinya adalah eksis itu artinya terindra. Bahkan saya konfirmasi loh sama kamu. Nah, nggak apa-apa. Dan kita sepakati. Itu maksudnya bukan kasat mata, telanjang mata, Uni. Mohon maaf kalau memang yang nangkapnya salah atau ucapan saya salah. Terindra itu definisinya apa sih, sayang? Jadi terindra itu apa artinya, Dek? Coba dijelasin. saya. Kan indra kita ada 5 nih. Saya tidak boleh membawa-bawa agama sebelah ya, agama Islam ya. Boleh, Ya, boleh. boleh. Tapi kalau kamu bisa, karena gini, Sama Dek. seperti Dek, kamu nyebut ayat tadi, nyebut Allah tadi. Kamu, kalau saya mau tanya, kamu mau nyenggol-nyenggol kami. Kalau saya mau tanya, kamu dapat diksi Allah itu dari mana, Dek? Saya nggak nyenggol, saya malah buktinya saya dapat
ilmu tentang kaki yang di neraka, bahwa ternyata mau meluaskan neraka. Saya banyak ilmu. Enggak, tapi kalau Ya, kamu alhamdulillah, mau paham. pakai diksi kami, saya mau tanya, kamu dapat diksi Saya Allah itu dari mencontohkan mana? Abang Jibril, saya mencontohkan Oh, bukan oke. membawa-bawa. Enggak, yaudah, balik lagi. Maaf ya, Maksud Om, kamu tadi ada dengan keras Tuhan sikap yang ya. bisa diindra itu apa? Coba indra apa tuh yang kita bisa? Al-Quran menjelaskan tentang Allah. Benar. Saya nanya Tuhan kamu, kok kamu jelasinnya pakai Al-Quran sih? Kamu udah syahadat? Mau baca, mau nyontohin Bang, kata Abang silahkan. Bukan, indra Tuhan kamu kan katanya harus Saya diindrakan. yang indra ini seperti ini loh Bang, begitu Bang Jibril. Pakai definisi umum aja bisa nggak? Karena Nggak kalau ada di definisi Bible Islam beda. penjelasannya. Ya. Oke. Pakai brother, sister sayang. Ya, kalau nggak ada di dalam Bible, pakai definisi umum aja. Kenapa? Karena definisi Al-Quran dengan definisi umum pun kadang beda. Kami nggak mau. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Maka kalau mau menjelaskan Al-Quran pakai grammatical bahasa Arab. Nanti saya tanya nanti kapasitasnya apa, nanti bingung. Mending kamu pakai bahasa KBBI aja. Terindra artinya apa? Saya mau mencontohkan maksud. Jangan dicontohkan dulu sebelum didefinisikan. Definisi dulu. Karena terindranya sendiri pun di dalam grammar ataupun di dalam deskripsi umum itu sudah berbeda, Uni. Ya makanya Ini tunjukin sama dulu aja itu kan kita sama menunjukkan kalau belajar. ya lu salah. Jadi saya mau jawab apapun akan salah Loh. karena memang beda. Gini loh sayang, kita itu kan punya standarisasi ilmiah, standarisasi umum dan standarisasi khusus. Kalau kita sama-sama orang Indonesia, minimal kita dulu sepakati dulu dalam kaidah berbahasa Indonesia. Nanti baru kita telusuri KBBI itu mengutip bahasa apa, sehingga kita telusuri makna asli dari bahasa aslinya apa. Saya mau kamu pelajari dulu secara umum, jangan secara khusus. Nanti itu bagian kami umat Islam menjelaskan secara khusus tentang Islam, bukan hak kamu. Yang kami tanya, Bang Jibril tanya itu, terindra itu definisi umumnya apa? Kalau kamu sudah tidak sepakat dengan Bisa definisi dilihat, umum, kita oke. skip. Terindra kalau dalam definisi umum bisa dilihat kan, benar kan? Ah, ya. Bisa dilihat. Tapi yang saya ingin contohkan, boleh saya bicara? Bukan, itu di situ salah ya. Terindra itu bukan cuma Indra bisa bukan cuma mata. dilihat. Indra itu bisa dicium, didengar, diraba, Iya, dirasa. Artinya kalau misalkan seperti itu kan terindra, memang panca indra ada 5. Cuma ini Nah, mengarahnya ke situ. Mengarahnya Ya udah. bisa dilihat. Karena Artinya bisa ditangkap dengan panca indera. Sepakat nggak? Terindra. ya, sepakat. Ya sudah. Sepakat. Oke, sekarang saya tanya, sembahannya Yesus itu bisa ditangkap nggak dengan indrawi manusia? Bagaimana? Sembahannya Tuhannya Yesus, Bapaknya Tuhannya Yesus. Ini Oh iya ini dong, dia pun udah bilang. salah Tuhannya Loh, Yesus. dia yang bilang, sorry, saya kutipkan. Apa kata Yesus? Jangan kau pegang dulu aku kepada Maria Magdalena. Aku akan pergi ke Bapamu dan Bapakku, Allahmu dan Allahku. Ingat, itu bukan perkataan saya loh. Kalau ditunjukin perkataan Yesus, saya lebih patuh sama perkataan Yesus nih daripada kamu nih. Yesus berkata, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Ya, dan Yesus pun berdoa kepada Allah ini. Ya, Yesus berdoa semalam suntuk. Ya, itu harus diakui. Kalau nggak diakui ya silakan ya bantah aja kitab kalian sendiri. Nah, sekarang saya balik. Pertanyaannya kembali. Back to topic. Allahnya Yesus, walaupun kata Allah ini bukan term yang ada ya secara kaidah ilmiah, karena ini kesalahan sebut dari kata Allah. Nah, Allahnya Yesus itu terindra atau tidak? Silakan dijawab. Itu saja sih simpel. Udah selesai diskusi kita. Karena tadi poin kamu kan itu membedakan antara Allahnya saya Kalau dan Allahnya terindra orang dalam Kristen. Oke, baik, saya dapat ilmu lagi. Kalau terindra dalam definisi umum ya jelas. Saya akan mau bilang terindra sekalipun saya akan salah, jadi saya jawab tidak. Jadi berubah ya. Saya Karena mau definisi contohkan tadi kamu mengindefinisikan Tuhan kamu itu tidak eksis karena terindra. Berarti Ya kan? udah berubah Berarti ya statement awal ya. Berubah ya. Nggak apa-apa sih Bang Jip. Aku sayang sama dia kok. Nggak apa-apa. Kami sayang kok sama kamu kok. Kami nggak Enggak. mau. Saya respect. Lo jujur, sama kamu. respect. Nggak, tapi dia Respect. kritis. Aku suka. Justru aku seneng anak-anak muda yang kritis seperti ini, kritis kepada Al-Quran, kritis kepada kitabnya sendiri. Ini akan berujung kepada kebenaran Bang Jibril. Insya Allah. Tapi kalau hatinya nggak keras ya, kalau dia nggak sombong, Insya Allah kok. Silakan lanjut. Ya. Yang buat yang Kristen naik ya. Yang Kristen ketik satu saya jambak. Yang Kristen satu. Biar ada temannya ya. Mungkin anak- ya. Ya, yuk.
Ya, yang Kristen ketik 1 biar dijambak. Ya, kalau mau pertanyaan selanjutnya kami masih membuka ruang. Kalau mau selesai di sini nggak apa-apa karena sudah ada. Tanya lanjutannya Suni. Boleh, kalau boleh, itu boleh, Dek. intinya. Oke, baik. Saya Tapi diakui ya, Dek ya. penangkapnya salah. Diksi awal Iya, tadi. saya penangkapannya Ya. berarti salah dan saya dapat ilmu. Saya bilang dari awal saya mau Masya belajar. Allah. Subhanallah. Saya mau belajar. Semoga Allah berikan apa yang kamu inginkan, yaitu ilmu pengetahuan yang benar, bukan yang baik ya, karena baik itu subjektif. Silakan. Oke. Yang kedua, boleh tanya perempuan silakan. di dunia untuk melayani suami kalau misalkan Iya. sudah menikah. Ya. Sebenarnya Lalu- bukan cuma melayani suami, banyak. Kita banyak Iya, bisa bahas itu. intinya, Silakan. itu pun kewajiban ya. Itu pun kewajiban ya, benar. Nah, Ya, betul. lalu Allah menyatakan ini karena belajar, jadi saya mohon maaf Bang Jibril, saya masuknya ke Islam lagi nih, ya kan? Karena saya belajar. Gak Oh iya apa-apa, iya iya. kan Kalau kita nanya Islam. mesti berdalil, betul. Kalau nanya mesti berdalil. mohon maaf. Silakan. Ya. Di Al-Waqi'ah atau apa ya, saya lupa, mohon maaf. Saya awam dalam hal ilmu itu. Mungkin Bang Jibril bisa bantu kamu kasih clue aja tentang apa yang kamu baca. Iya. Kita jarang loh Tentang bisa mau kayak yang gini. saya Loh. Biasanya baca kita nggak adalah mau tentang disuruh-suruh loh. Disediakannya Sekarang aja kita- disediakannya bidadari surga untuk laki-laki. Oke, Haurun Ain banget. Al-Waqiah ayat berapa tuh? Aku lupa Bang. Allah ya, itu tentang hurun ain. Jadi gini, kalau dulu kita tuh nggak mau disuruh-suruh orangnya sebenarnya. Kita berdua nih orang yang independen dan kita orang merdeka. Aku sama Jibril ini adalah orang yang paling anti disuruh-suruh. Tapi karena kamu kita sayang, kita mau disuruh-suruh sama kamu nih. Kita bantuin kamu nih. Biasanya yang nanya tuh yang bawa dalil. Tapi kalau sekarang ya udah, ya. Insya Allah ya. Nggak, saya suka kok sama dia. Saya jujur, saya sangat ketemu. Kalau ketemu sama orang kayak gini, itu saya semakin bergairah dalam menyampaikan ilmu. Oke, Kenapa? ayat 35 sampai Ya, 38 Al-Waqiah. Uni. Surat apa sayang? Al-Waqiah ayat 35 sampai 38. Al-Waqiah surat Al-Waqiah. 56. 35 sampai Al-Waqiah. Al-Waqiah 35 sampai 36. Saya bacakan ya. 35 sampai 38. Ini siapa nih yang ngomong nih? 35 sampai Muslim non 38. muslim? Muslim. Ya, yang muslim di mute dulu. Oke. Ya. Oke, sesungguhnya kami menciptakan mereka. Ya. Di sini dijelaskan bidadari-bidadari dengan langsung. Ini mungkin yang mau ditanyain. Inna ansha'nahunna insya faja'alnahunna abkaron. Itu kali. Ya. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari dengan Randy mute dulu ya, noise nih, biar nggak terganggu diskusinya. Mungkin gitu kali. Benar nggak? Ya. Benar-benar ini nanya ya. Pertanyaannya. Ya, Iya, boleh ini boleh silakan. pertanyaannya. Pertanyaan. Ini Sepuas-puasnya. Tolong, mohon maaf saya nanya tidak menyinggung atau apapun. Apapun Kalau kami pertanyaan mau jadikan mereka menyinggung, insya Allah perawan-perawan nggak yang apa-apa. penuh cinta dan sebaya umurnya. Boleh bidadari wanita ya? Ini, mohon maaf. Ya, bidadari ya. Hurun ain. Iya. Ini bidadari sama dengan manusia bukan? Bidadari itu berbeda, ciptaan Allah semisal manusia, tapi penciptanya tidak sama dengan manusia. Itu di ayat 35 udah dikasih tahu loh. Kan udah Sesungguhnya dijelaskan kami di ayat menciptakan 35. mereka dengan langsung. Dengan Dengan langsung itu langsung. kan berarti nggak dilahirkan, nggak Beda. dihamilin dan seterusnya. Oke, bagaimana cara menanggapi? Ini saya belajar. Saya tadi bilang, saya ingat jelas mungkin Bang Jibril ingat. Saya bilang ini saya nyari ilmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nggak juga usah orang. diulang lagi sayang, kita udah Iya, tahu. maksudnya saya menjelaskan itu. Takutnya tadi kayak Uni ngomongnya, mungkin dia lupa. Mungkin nih, saya ingat. Saya selalu ingat dengan perkataan saya. Saya bagaimana cara menanggapi di saat orang Kristen nih yang awam sekali, pikirannya mentok, awam, bener-bener mentok, udah. Tentang berarti laki-laki ngejar surganya untuk dilayani bidadari-bidadari ya. Oke. Berarti nih pertanyaannya saya ulangi ya, teman-teman perhatikan. Berarti laki-laki itu mengejar surga untuk bidadari ya? Itu mempertanyakan motivasi,
bukan mempertanyakan ayat. Benar, benar. Nah, bentar. Jibril kerja di sebuah perusahaan. Di perusahaan itu akan ada door prize. Perusahaan mengeluarkan sebuah door prize, yaitu hadiahnya 1 motor. Jibril kerja di situ. Berarti Jibril kerja di situ buat cari door prize ya? Nggak relevan. Motivasi seseorang itu ndak bisa kamu tanyakan ke saya, apalagi terkait laki-laki. Karena motivasi itu bagian ada di internal niat seseorang. Saya nggak bisa jawab tuh. Tapi kalau kamu tanya Al-Quran saya bisa jawab. Penjelasannya seperti apa? Kenapa? Nah, jadi ketika tadi premisnya adalah perempuan kan diajarkan untuk melayani suami, ya Uni, iya. Coba Uni lihat di dalam surat ini. Apa korelasinya sayangku dengan premis awal tadi? Tiba-tiba dengan motivasi laki-laki. Menjanjikan bidadari. Oke, baru pertanyaan bagus. Kenapa? Karena Allah sudah jawab dalam surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Karena Allah tahu siapa ciptaannya. Saya tahu sama anak saya. Anak saya sukanya makan es krim. Pastilah saya akan hadiahkan dia es krim kalau dia dapat sesuatu, karena saya tahu anak saya. Inilah bukti Allah tahu siapa Bang Jibril. Oh, berarti Kecuali Bang Jibril nggak suka cewek. Jangan berarti itu menyimpulkan. Jangan berarti dulu menyimpulkan. Saya mau menyempurnakan. yang di otak saya. Iya, saya mau Ya, menyempurnakan. belum selesai. Karena jawabannya selalu logis ya. Ini saya yang buta dan saya nggak buka tafsirnya aja. Di sini saya tahu bahwa Allah itu maha tahu. Kita ini manusia, haus, mata kita ini haus dengan keindahan. Jadi kalau saya ke surga, habis itu nanti yang ngelayanin saya bapak-bapak six pack, ya gimana ya? Jadi kalau kamu orang berpendidikan, positive reinforcement itu ada 2. Positive reinforcement itu ada 2, dari cara negatif dan cara positif. Cara negatif ini nanti kamu kalau berdosa, kalau ini kalau itu, kamu masuk neraka. Itu positive reinforcement dengan cara negatif. Kalau positive reinforcement dengan cara positif, ya ini seperti ini. Make sense nggak? Iya, gak kebayang aja Bang Jibril nanti di surga dilayani sama abang-abang sispek kayak daman ya kan? Oke, baik. Nah, kan. Boleh nggak nih saya mau Sementara jangankan laki-laki ya, perempuan aja suka ngelihat perempuan cantik. Boleh saya yes. nanya Uni. Saya sebangga punya pembantu Silakan, yang disambung. cantik. Saya minta Al-Quran, ayat Al-Quran, nah barangkali dapat hidayah ya kan. Allahu a'lam bishawab. Mau ini nanya tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa wanita masuk surga. Oke, saya jawab, Al-Quran bukan rasis. Allah bukan Tuhan rasis. Nggak ada ceritanya Allah cuma bilang perempuan masuk surga, sayang. Kalau Allah bilang perempuan masuk surga, apa kabar laki-laki? Maka jawab, kita ini jangan feminis banget ya. Enggak, itu laki-laki itu di ayat Al-Quran itu menjelaskan tentang laki-laki. Saya mau tanyanya tentang Ini wanita beda nih, yang- ini hadiah buat beda nih. Kamu tuh konteksnya udah lari-lari nih. Iya, Ini konteks hadiah buat perempuan deh, Uni. laki. Hadiah untuk perempuan. Oke, saya tanya. Dalam tadi pertanyaan kamu bukan itu. Pertanyaanmu tentang perempuan masuk surga. Saya jawab nih. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin. Di situ sorry bukan itu. Innalladzina amanu Bismillahirrahmanirrahim. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi orang yang masuk surga itu kriterianya apa? Beriman dan beramal soleh. Itu yang harus kamu pahami dulu. Pertanyaan kamu saya jawab tadi. Tapi ternyata kamu salah. Maksud pertanyaan kamu adalah, coba tunjukkan di Al-Quran apa sih yang diberikan kepada wanita. Mungkin itu. Betul, benar itu. Nah, baca dalam surah Al-Waqiah itu kan dijelaskan dari awal sebelum hurun ain itu nih. Kamu lihat nih. Nah, ini baca nih di ayatnya. Lihat di atas. Perhatikan di atas. Baca di ayat ke-24-nya tuh. Ini saya bacakan di ayat. Baca satu. Itu Al-Waqiah tuh menjelaskan Yang semua di ayat berapa, Al-Quran. Uni? Mohon maaf. Dari pertama. Atau mungkin kalau lebih ininya tuh dari. Nah. Ya. Oke, Al-Waqiah ya. Iya dong. Saya bacakan nih ayat favorit saya ini. Ini saya bacakan buat kamu khusus ya. Iya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan mulai dari ayat ini. Ayat Wa berapa, Uni? ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Ayat ke-9 tuh.
Itu 9 Dan golongan kiri, alangkah ini golongan kiri nih. Ini orang-orang yang menderita nih. Kita bahas orang-orang yang bahagia aja nih. Kita bahas yang bahagia-bahagia aja. Iya, Oke? boleh kasih tahu ayat berapa Uni? Sabar dong. Sepertinya ayat 12 sudah mulai bahagia juga. Iya, nih. Nih ya. Sorry ya, saya harus ini di ayat ke-11 nih. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'ima. Allah jelaskan kan? Ini keadaan di surga nih. Perhatikan. Sullatum minal At-Tahrim awwalin. ayat 11. Apa bang? Banjib. Enggak, Uni ngomong komputer saya langsung denger. Maaf. Oh. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ini kriterianya nih, spesifikasinya. Maaf, Uni. Ayat berapa Uni? Ayat, kamu baca dari ayat 12, 13, 14. Oh, baik. Saya baca di ayat ke-14 barusan. Wa qalilum minal akhirin. Nah, lanjut. Ala sururim maudunah. Oke, Mereka baik, berada situ. di atas dipan yang dipan itu bertahtakan apa, Uni? emas. Mohon maaf. Oke, saya kasih kamu data dulu seperti tentang kaki tadi. Sebenarnya surga itu kenikmatannya belum pernah dilihat, belum pernah didengarkan. Tapi Allah memberikan gambaran. Kenapa Allah berikan gambaran? Karena Allah bercerita kepada manusia. Ya. Jadi Allah memberikan gambaran dalam surah Al-Waqiah. Kembali lagi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, kecuali yang pernah melihat surga. Mana tadi Al-Qur'an saya nih? Kok lari dia? Waduh. Kok hilang ayatnya? Oh ini nih. Baik. Nah, tapi ini bukan seperti yang kamu maksud yang dalam makna harfiah ya, tapi ini gambarannya nih. Terus mereka berada di dipan yang bertahtakan emas dan permata. Ya. Muttaqi'ina 'alaiha mutaqabilin, dan bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Saya kalau cerita ini, saya teringat betapa nikmatnya saya duduk di atas kursi yang indah bersama dengan besti-besti saya. Ngobrol sepanjang masa tanpa lelah, tanpa ngantuk, tanpa pegel pinggang tuh. Menceritakan banyak hal. Itu saya nggak tahu nih kesukaan kamu apa. Saya senang nih ngobrol sama besti-besti saya nih, sosialitas saya nih, kan? Karena ternyata secara psikologis memang perempuan banyak sekali lebih mau ngobrol sama teman-temannya daripada sama lakinya tuh. Bahkan perempuan-perempuan usia 30, karena usia-usia perempuan di surga itu nanti sekitar 30-an, itu lebih banyak menghabiskan waktu ketimbang sama laki daripada sama temannya pada sama lakinya tuh. Bahkan anak-anak SMA juga gitu yang cewek tuh. Buka sosialita, ngobrol, makan-makan, minum, cerita, pamer-pamer harta, bla bla segala macem. Perempuan tuh nggak ada, saya nggak tahu kalau ada perempuan yang suka dipakai rame-rame sama laki-laki, nggak tahu. Itu mungkin perempuan yang agak kurang ininya ya. Kalau laki-laki memang Allah sudah katakan zuinna linnasyuhu basyawati minan nisa. Jadi syahwatnya kepada perempuan. Syahwat keinginan kita kepada perempuan, buktinya saya suka dengan perempuan. Bukan berarti saya cinta sama perempuan, maksudnya dalam apa ya? Saya suka dikelilingi perempuan untuk mereka mendengarkan setiap obrolan saya. Kebayang dong jadi ketua geng enaknya gimana? Nah, lanjut. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Kita nih sebaya nih muda-muda semua nih, keren banget nih. Waduh, andai kamu ada di sebuah pesta, kamu adalah ratu pesta itu. Ini anak-anak muda kira-kira semua perhatiin kamu. Kamu jadi topik, kamu jadi perhatian. Itu perempuan tuh. Perempuan tuh gila eksistensi itu. Kecuali nggak tahu ya kalau perempuan normal, karena perempuan secara sosial, kamu pelajari psikologi perempuan. Perempuan itu kalaupun dia memiliki problem, dia akan lebih cerita kepada temennya daripada kepada suami-suaminya gitu. Bahkan nih, mohon maaf ya, kamu belum nikah. Kamu udah nikah belum? Kalau saya udah pernah nikah nih, boleh dong saya cerita? Belum, saya belum. Kamu tahu nggak? Nah, di awal-awal sebelum nikah, iya pikirannya cuma ranjang mulu. Tapi nanti ketika sudah bule-bule berumur, sudah menikmati harta kekayaan suami, itu kalau bisa tuh laki tuh nggak usah, jangan sentuh gue bang, gue mau pergi ke Hawaii mau ngabisin duit lu. Bahkan laki-laki nih yang susah, yang kasihan nih nanti nih. Adek, temenin abang. Aduh bang, adek mau ke Hawaii, mau ngabisin duit abang dulu. Kamu tanya aja sama perempuan-perempuan, apakah mereka memprioritaskan kenikmatan seksual? No. Saya nggak tahu ya kalau kamu nanti.
Tapi saya sendiri mengalami itu. Ketika sudah memiliki putra putri yang indah, cantik dipandang, punya hewan peliharaan, kelinci, kucing, punya rumah, saya lebih fokus mikirin itu. Bang, abang kalau bisa jangan malam ini ya bang, itu adik. Itu perempuan. Jadi Allah itu sudah tahu ciptaannya. Maka tidak ada bidadara laki-laki ganteng yang bisa memegang-megang kita. Nggak ada. Karena nanti perempuan soleha yang masuk ke dalam surga itu akan menjadi ratu bidadari, untuk akan menjadi wanita pilihan lah bersama suaminya. Dia akan bersama. Karena dalam Islam itu pernikahan tuh nggak hanya di dunia. Menikah itu sampai akhirat. Makanya nih yang buat jadi laki gue ya kan, ingat kau akan bersamaku di surga. Di dunia aja gue manisnya udah kayak gini, apalagi di surga coy. Ya yang mau jadi laki gue nih ya kan, nih sampai surga lu sama gue, capek-capek lu gitu. Begitu sayang, inilah yang kamu tanyakan jawabannya apa untuk perempuan. Allah sudah katakan. Tapi untuk hurun ain itu kenapa diterjemahkan bidadari? Karena Rasulullah itu sedang menceritakan bagaimana janji surga untuk para laki-laki kaum Badui, yang mereka itu kecenderungan kebahagiaan mereka itu adalah hurun ain. Hurun ain itu sebenarnya artinya secara bahasa apa sih? Yang enak dipandang mata. Manusia-manusia yang enak dipandang mata. Itu loh. Nah jadi begitu adindaku. Gak ada ceritanya di surga itu nanti kita tuh jadi roh, nyanyi-nyanyi doang, nyembah-nyembah, gak ada gitu. Sepanjang masa loh, kekal loh. Pinggang pegel kalau nyanyi doang, serius. Wah, kalau saya Uni karaoke paling lama 2 jam. Kalau nanti di surga saya disuruh karaoke 1000 tahun, bagus bakar aja saya sekalian. Ngapain karaoke 1000 tahun? Iya. Gitu. Jadi apa yang diinginkan perempuan itu yang akan didapatkannya. Tetapi yang diinginkan perempuan soleha ya, bukan diinginkan perempuan sundal kayak Rasmi. Rasmi nanti mentang-mentang, oh si Rasmi berarti pengen om-om, ada 5 orang om-om ngelayanin dia. Oh nggak layak Rasmi masuk surga karena dia bukan perempuan soleh. Karena perempuan soleh itu yang bisa menjaga hatinya dan juga menjaga pemikirannya. Karena dalam Islam itu penting menjaga hati, pemikiran dan juga lisan. Walaupun tidak dicatat sebagai amalan jahat ketika kita berpikiran jahat sebelum dilakukan. Tapi kami diajarkan untuk pikiran tuh dijaga gitu. Jadi kalau Rasmi misalnya saya pengen dipakai 5 orang laki-laki berbadan six-pack. Ya, yang itu Jepang, apalagi negro semua gitu kata Rasmi kan. Apakah Rasmi dapatkan itu di surga? Oh enggak. Kenapa? Rasmi enggak mungkin masuk surga. Otaknya kotor, maniak. Gitu. Tapi perempuan soleha apa yang diinginkannya? Saya kalau seandainya diizinkan masuk surga sama Allah, apa yang paling saya inginkan? Pertama sekali diizinkan berbicara dengan Allah langsung. Kedua diizinkan berjumpa dengan para al-anbiya. Saya nggak mikirin dulu lah suami sama anak dulu, nanti dulu. Itu nanti, karena itu bakal lama sama kalian ya. Saya mau ketemu sama Nabi Muhammad dulu. Pengen cium tangan beliau, pengen berpelukan sama Sayyidah Aisyah, pengen pelukan sama Sayyidah Fatimah, pengen cipika-cipiki sama Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin. Itu yang saya pengen ketemu beliau, pengen cium beliau dulu, Sayyidah Khadijah. Ya Allah, Allah bersalawat kepada Allah, menitip salam kepada beliau. Itu yang saya kejar dulu, bukan laki. Bang, nanti lu. Udah kepanjangan, udah. Enggak, tapi untuk nutupnya, Dek, Rasulullah pernah bilang semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Semua kan pengikut Rasulullah, gak cuma laki-laki. Sama seperti dalam Injil. Baik. Di mana tuh? Tunggu. Mengikuti Tuhan Yesus. Di mana tuh? Tunggu. Dalam Injil. Dalam Injil. Di mana deh tertulis semuanya orang Kristen masuk surga? Baca Matius 7 nomor 21. Tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, yang melainkan mengikuti perintah Allah Bapa. Gimana sih, Dek? Mengikuti Allah Bapa kan? Benar kan? Iya. Ya sejak kapan Allah Bapa memerintahkan untuk nyembah Yesus? Carilah kerajaanmu terlebih dahulu. Iya, tapi Allah Bapa pernah nggak ngajarin buat nyembah Yesus? Kamu nyembah Yesus kan? Kita menyembah Yesus sama seperti sholawat Nabi Muhammad. Wah, nyembah mengucap salawat beda deh. Lagi-lagi disalah. Enggak, tunggu sebentar, Uni. Tunggu sebentar Uni. Ini aku dari tadi tuh gatel banget kuping dengernya. Aku sholat asar dulu ya Bang Jip. Lanjut sama ya dulu ya. Ya, tunggu sebelum Uni sholat asar. Maaf kalau Uni mungkin tadi keras karena memang begini Uni sama Arum. Anak Uni namanya Arum sama Cahaya. Nggak apa-apa sayang. Jadi Uni punya anak 2 cewek. Seperti kamu banget.
Saudara-saudara Nggak apa-apa, muslim, saya sayang. minta maaf mungkin saya blunder atau blunder. Masya Allah, enggak lah, kita enggak blunder, enggak apa-apa. Gini sayangku, cintaku, darling, justru orang-orang seperti kamu ini mulia. Kenapa? Karena menyadari kesalahannya dan itu adalah hal yang luar biasa. Kamu sama seperti anak Uni namanya Arumi, suka banget ngebantah Uni, tapi Uni sayang sama dia. Begitu juga kamu dengan Uni dengan kamu. Jadi Uni bangga punya saudari Kristen seperti kamu yang kritis. Tapi ingat ya, posisikan diri kita seperti yang kita miliki. Ini ada Bang Jibril. Keturunan Siapa? Israel, Nora. Siapa nenek moyangnya 12 suku bangsa Semua Israel? Siapa keturunan nenek Nabi-Nabi moyangnya? itu dari Israel. Siapa? Kau mau saya turunkan lagi, saya akan blokir kau. Kau pakai data di sini. Tunjukkan sama saya Abraham orang Israel. Saya bukakan kau ya, keturunan Israel. Ya. Pas sudah Saya tidak ditunjuk, tanya ya. Abraham orang Israel. Di mana Abraham orang Israel? Oh ya, lanjut dulu dengan diri. Gak usah, kau aja langsung. Ya begini dulu, sedikit dulu Kakak Nora. Sabar dulu marah-marah tuh. Diam dulu. Saya tidak mau saya tidak suka yang terlalu gini ya. Sudah satu tema datang ini lain tema, datang itu lain tema. Saya tidak mau. Satu tema satu. Tunjukkan sama saya kalau Abraham orang Israel. Tunjukkan sama saya Adam bangsa Israel, karena Adam juga punya Tuhan. Abraham Tunjukkan sama saya Abraham Lut orang Israel. bukan Israel. Ibrani. Abraham orang Ibrani. Nenek Kalau Yakub moyang, baru Israel. nenek moyangnya Abraham, Nenek moyang. bangsa Israel. Nenek moyang kau. Saya minta tunjukkan kalau Abraham orang Israel. Tidak, Abraham bukan orang Israel, dia orang Ibrani. Israel dari Yakub. Israel bahasa Abraham Ibrani. lahir di mana? Abraham lahir di mana? Abraham bahasa Ibrani. Ur-Kasdim di Israel. Keturunan Israel. Nenek moyangnya orang Israel. Israel dari Yakub. Israel dari Yakub. Bang Jibril naik. Bang Jibril naik. Abraham orang Israel. Abraham orang Ibrani. Israel. Ibrani. Ibrani itu dari Ibrani itu bahasa loh, weh. Kalian Betul dibilang itu. Sejak kapan? kalian kenapa sih asal bunyi mulu? Wih, ngeri kali ya. Enggak, Sejak kapan? Sejak kapan Ibrani jadi orang? kalian kenapa sih asal enggak, kalian kenapa sih suka asal bunyi kalian berdua ini? Rudi, Syukur ceplak. makanya kau kalau makan kerang darah jangan makan sama cangkangnya. Ini juga tidak bisa dibilang. Hei, sejak kapan Rudi yang ganteng, adekku yang ganteng cam-cam, sejak kapan Ibrani menjadi orang? Ibrani ada bangsa Ibrani itu bukan orang. Bangsa Ibrani, Kakak Korla. Bangsa Ibrani. Bangsa Ibrani. Astagfirullah, mati kita, Bahasa mati. ada, bangsa nggak ada, Dek. Mati kita. Syukur ceplak ya pada orang-orang. Mati kita. Sakit kepala kita. Mati kita.